Pembukaan lagi. Iya, kita pembukaan lagi gue ya. 1, 2, 3. Bentar, namanya masih Rexo. Sorry Rexo. Benci dia. Ini udah gue rekam sih. Oh, di Kita Rexo. langsung jalan aja ya. Oke. Jalan-jalan. Ini episode pertama. Selamat datang di podcast Membaca Bersama Minima. Jadi Hai. podcast kita ini persembahan dari Minima Press untuk sharing opini orang-orang yang hobi-hobi membaca lah. Yang akan kita bahas, fokus utamanya itu sebenarnya karya tulis fiksi. Tapi kan kenapa dinamai membaca bersama ini nggak ada kata bukunya atau nggak ada kata literasinya, karena membaca tuh sebenarnya bisa kita maknai secara luas, nggak cuma literasi tapi juga mungkin nanti kita bisa juga ngebahas sampai membaca film, membaca game, membaca sejarah atau membaca apapun lah gitu. Oke. Terus gue pengennya sih podcast ini kan podcast pertama nih, kita nyebutnya sih nggak akan episode ya, jadi nanti kita nulisnya pun bab gitu. Jadi ini pertama ini adalah bab 1 dengan judul menghayalkan novel fantasi. Jadi nanti kita akan bahas tentang novel fantasi ya. Terus di sini udah hadir juga orang-orangnya. Yang ada sekarang di sini adalah figur-figur yang Be. Bang, kebalik bang backgroundnya. Lu balik ya, malah malah jadi kebalik backgroundnya. Lah kocak. Tapi Nggak gue apa-apa. enggak. Oke, ini yang terakhir datang ada Bang Nur Hadi. Ya, nama aliasnya banyak banget nih. Ada Bang Rexo, ada si tukang tidur juga. Eh, Beliau adalah pendiri utama dari Minima Press. Yeah. Mbak Nur juga nama aliasnya ya. Mbak Nur juga nama aliasnya ya. Enggak Nur. Enggak Nur. Oke Bang, boleh cerita dulu sedikit tentang siapa sih Bang Hadi ini? Oke, tapi rada lemot nih. Nah, gue pakai background buku beneran lah. Oke, top. Soalnya tadi jelek hasilnya. Berat. Ya, halo teman-teman. Halo. Nama saya Nur Hadi, nama penanya. Nama panggilan Hadi atau enggak Rex gitu kan biasa dipanggil. Saya adalah seorang editor buku anak di penerbit Murah Publishing. Dan selain itu saya juga seorang penulis cerita anak dan penulis cerpen kayak gitu sih. Terus salah satu pendiri Minima Press dan yang lain. Oke. Terus yang kedua dari siapa nih? Bung Rangga atau Gasuja? Bebas, bebas. Duluan. Oke. Mas, Kemudian yang kedua nih Bung Rangga nih, penulis dan novelis amatir kita yang sehari-hari profesinya sebagai abdi negara melayani masyarakat Indonesia, tapi di malam hari hobinya bunuhin orang dalam karyanya. Mau perkenalan sedikit Bung Rangga? Oh iya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama penanya Rangga Kancana. Sesuai dengan yang Bang Mondo bilang tadi, kalau siang saya kerjaannya melayani masyarakat, kalau malam-malam kerjaannya membuat cerpen yang membunuh masyarakat lah, istilahnya mengurangi populasi dunia lah ya. Gitu. Sebenarnya belum terlalu pantas kalau disebut novelis. Cerpenis juga. Kan oh udah boleh gitu. ada, udah keluar Ya ada sih novelnya. satu. Cerpenis juga nggak terlalu banyak karyanya, paling setahun cuma 2 atau 3 karya. Tapi memang eh, karya-karya saya udah cukup lama menulis. Blogger lah, kalau disebut blogger masih oke lah. Karena saya ada blog yang udah dari tahun 2008 sampai sekarang masih bisa dibuka. Karya-karya saya ditempel di situ semua. Cerpen, puisi, curhat, semuanya ada di situ. Berarti curhat sama mantan-mantan yang lama ada di situ juga. Oh ada. Oh. Yang Bisa. mau, yang pengen tahu, mau ngorek-ngorek sejarahnya Bung Ya, Rangga nih bisa bisa dicek banget. kemana nih Bung Rangga?
bisa ke ilhammenulis.com gitu. Kalau untuk novel sendiri memang baru tahun 2021 kemarin terbit dan diterbitkan oleh Minima Press. Yoi. Sponsored by. Minimal. Oke, next yang ketiga ada Bung Gasuja alias Blast Writer. Ya, yang ini justru dibanding kita semua lebih heavy hitter nih. Iya, Karya betul. novelnya udah belasan. Boleh perkenalkan diri dulu, Bang Gasuja. Ya, nama saya Gasuja. Kalau di platform menulis digital. Kalau di komunitas ini saya pakai nama Blast Writer, dipanggil Blast biasanya. Itu dari anime ya. Terus apa ya? Ya, saya penulis. Intinya kan gitu. Novel udah berapa, Pak? Banyak. Banyak ya. Ya. Nulis dari tahun 2009. Ya, nggak pernah benar-benar berhenti sih. Nulis dan nulis terus. Itu di antara banyak novel beragam genre ya? Ya. Ada yang sebenarnya sih lebih suka nulis horor ya. Cuma dari dulu nggak pernah nembus penerbit aja sih. Sekarang ya Udah pernah nyoba mengikuti ya? pasar berkali-kali, Bang. Mengikuti pasar aja sih. Nanti kita bikin Nulis. episode curhat penulis gagal penulis. Sekarang lebih ke nulis platform di salah satu platform global. Lebih ke fantasi sih sekarang. Oh, catat platformnya global loh. Berarti karyanya berbahasa Inggris ya, Blas ya? Iya. Oh, Masih sambil belajar, belum dramanya masih dikritik sama pembaca ya. Ya. Yang Mahabharata juga ada aja yang ngeritik, Bos. Epos. Udah epos aja masih ada yang Fantasi ngeritik. berarti pas deh sama pembahasan kita kali ini. Tapi yang gue mau tanya, kalau novel kita udah tahu lah ya berapa belas novelnya, itu tebel-tebel semua juga. Oh iya. Kalau ini apa namanya platform itu kan lu berarti mulainya juga udah agak lama ya? Tahun 2017 dari Wattpad sih. Oh. Cuma kan waktu itu ya nulis aja. Enggak Harapannya dong. Blas, sorry. di 2015 dong si penulis.com. Oh iya. Waktu itu awal-awal kan belum tahu kalau itu bisa diuangkan. Harapannya kan banyak yang baca di lirik penerbit gitu. Tapi ternyata ya begitulah. Baru 2019 ke Dreamy atau Innovel. 2020 ke web novel. Nah, tapi udah menghasilkan. Kenapa? Sorry. Udah menghasilkan. Udah dong. Ya, menghasilkan, tapi cuma ada namanya bonus dari platformnya, bukan dari pembaca. Beli bab atau unlock bab itu enggak, belum. Okay. Yang penting buat beli bensin, nasi goreng udah bisa, Bang. Beli motor, dolar. Bebek goreng yang suka bebek selamat. Tapi yang gue penasaran nanya tuh sekarang, kan novel-novel platform tuh kan biasanya banyak tuh babnya. Nah, kalau total lumayan di platform yang banyak pembacanya kayak sekarang nih, udah berapa judul, dan kalau di total tuh semuanya udah berapa bab tuh? 4 judul, 1 Indonesia, 3 bahasa Inggris. Kalau total ya ada 600 bab lah. Wow. 500 sampai 600. 500. Tapi kan itu terbagi ke beberapa novel. Kalau yang lain 1000 cuma satu novel. Adanya 2 tahun, 3 tahun. Memang mereka kenapa? 1000 itu 1000. Mereka iya. Mereka bukan cuma menceritakan sih ya.
katanya mereka bikin imersi gitu loh. Paham? Maksudnya pembaca itu jadi benar-benar kayak masuk ke dunianya, tiap hari baca tokoh yang ada di dunia itu, jadinya kerasanya ya begitulah, susah neranginnya. Berarti Iya lah, kalau 1000 bab itu kan kalau setahun aja 365 hari, berarti 3 tahun berturut-turut baca tiap bab gitu kan, ngikutin tiap hari itu keluar ya pasti Iya. udah ngerasa kayak nonton Setiap- pertanding gak sih? Iya. Ya jadinya ikatan sama dunianya, sama karakternya kan. Iya. Jadi kalau kayak gitu ya berarti ini ya, apa namanya? Si karakternya itu yang dibahas mungkin bukan cuma satu karakter lagi, tapi udah bab sekian ratus sudah kemana-mana gitu. banyak banget sih. Musuhnya juga banyak lah pasti. Cuma aku belum baca yang novel sampai 1000 sampai yang sampai 1000-nya itu, paling ya awal-awal doang sih. Belum sampai yang sampai babak berakhir enggak. Terus lo nulisnya bahasa Inggris ya? Luar biasa. Ya. Soalnya platform selain cuma kalau mau non romance ya harus tulis Inggris sih, mau nggak mau sih. Oh. Walaupun kan belum ada sekarang yang platform Indonesia yang penulis fantasi itu sukses gitu. Oh, nyambung sama tema kita nih, Indo. Nasib penulis fantasi di Indonesia. Wah, Berat banget. Oke, kita ini nih masuk ke tema nih ya. iya bener. Jadi tema perdana kita kali ini ya, kita akan ngebahas tentang novel fantasi nih. Jadi di awal-awal tuh kita bertiga masing-masing tuh udah nyiapin judul-judul novel fantasi terfavorit untuk kita bahas. Tapi karena mungkin biar waktunya lebih singkat, mungkin maksimal 3 deh. Nah, sebelum masuk ke sana tuh sebenarnya gue ada pertanyaan dulu sih satu nih. Kita nentuin batasan nih di sini. Sebenarnya suatu karya novel tuh dianggap novel fantasi. Itu tuh gimana sih? Gitu. Definisi novel fantasi itu apa gitu. Terus batasannya gimana? Ya, Ilham. Cuman kayaknya gue paham kalau ini novel fantasi nih. Yang ini bukan nih, ini surrealis nih. Yang ini mythical realism lah. Kalau menurut gue ini awal nih. Dia punya apa sih yang ceritanya itu ada benda nyata, ya statusnya masuk ke dunia lain dan kita kasih variasi gitu sih. Jadi ada dua dunia. Contoh kayak lanjut contohnya. Kayak gitu. Apa dari awal udah jebret ini kayak gini. Lord of the Ring. Awal. Iya. Fantasi itu. Fantasi. Soalnya gue gara-gara apa namanya, mikirin tema kita hari ini, gue jadi kepikiran apa nggak sebenarnya semua fiksi itu fantasi ya? Karena walaupun kejadiannya di dunia nyata kan semua kejadiannya fantasi. Karena kalau misalnya ngomongin apa namanya, yang ada realisnya dikit juga udah nggak termasuk fantasi, ya gitu Harry Potter nggak termasuk dong. Karena kan dia juga ini nih, kejadiannya maksudnya tetap ada gitu, masih ada sambungannya sama dunia kita tuh, masih ada di London, ada ini. Tapi dia fantasi karena ada hal-hal yang nggak ada di dunia nyata. Ada hal-hal banyak ya. Ada di situ. Salah ciri khasnya itu memang ada sebuah kejadian yang sebuah yang berbeda dengan yang ada di alam kita misalkan atau dengan yang lain
hal yang sangat berbeda dengan hari kita gitu. Kan kalau misalnya Horor. orang bisa jadi fantasi. Kan kalau horor itu menyeramkan ya, horor itu dari maksudnya dari menyeramkan kalau horor juga sih. Fantasi horor ya ada ketika kita ngomongin agak sebagainya dari kita terkait dengan adanya hantu gitu horor gitu. Bisa masuk sih, betul. Kalau nggak masuk di cerita sehari-hari gitu ya kayak gitu ya semacam itu ya. Nah, ya itu ada lagi ini Game of Thrones, Bang. Iya, tapi awal-awalnya itu kan gue nggak ngerasa kayak fantasi. Kalau cuma nonton apa ya, kayak bahkan nonton atau baca yang buku-buku yang pertama itu kan gue males awalnya itu karena lebih kerasa lebih kerasa historis dibanding baca apa ya, baca yang sejarah beneran tuh lebih kerasa kayak historical si Game of Thrones. Awal ya. Karena walaupun setting dunianya bukan di sini, tapi tuh kayak ya sehari-hari zaman medieval gitu lah. Sudah ada. Oke. Ada yang kita lihat di sini di fantasi ini. Jadi bisa bilang sih Game of Thrones tuh baru isekai begitu naganya keluar. Kalau baca bukunya itu ya, kalau misalkan belum mulai dari serialnya dari seri TV-nya itu scene pertama apa? White Walker. Oh, Scene pertama paling dilihat itu White Walker. TV ya, bener. Ya di TV. Orang dikejar-kejar sama White Walker nggak ngejar sih, cuma diri doang kan, apa sih sengaja gitu. Itu gue hampir kayak, ini gue nonton Walking Dead apa gimana? Ya iya bener gitu. Kayaknya untuk masih dikasih kalau itu fantasi di serinya ya, kan kemungkinan orang yang nonton serinya mungkin nggak baca bukunya kali kan. Buat kasih tahu orang kalau ini fantasi loh gitu, bukan cuma drama kerajaan kayaknya gitu. Awal-awal udah lihat. Tadi itu Bang Rexo bilang zombie itu gimana? Fantasi juga kan ya, zombie. Post apokalip. Fantasi ya. Karena nggak ada di sini kan. Biasanya kan zombie ada untuk fiksinya biasanya virus atau jamur ya kan. Ya memang ada nih. Yang ada juga jelas ya. Kalau kita baca-baca atau kayak baca komik itu kan kadang-kadang di dunia fantasinya ada juga dong ya. Ya sekarang lengkapnya itu sama isi sains ya. Nah kalau sci-fi Ya kan juga zombie. Iya itu dia baru. Ini kan kita kalau sci-fi atau sesuatu orang berada di masa depan kan kita belum merasain ini. Contohnya kayak bukunya siapa sih yang Hamen kalau nanti 3 jam yang punya mukulin orang. ini Odyssey kan. Iya. Apa sih? Ada kejadian yang kita pernah ada di sini di layar datar zaman bukan di layar datar sih. Apa sih pesawat di luar angkasa semacam itu yang kejadian saat itu pernah ada tuh fantasi kan. Beda lagi kali itu sains fiksi kali ya. Iya fiksi sains juga ya. Kalau kita pakai termnya termondo tadi imajinatif ya berarti fantasi juga sebenarnya, cuma fantasi yang dikaitkan dengan sains gitu ya. tapi fiksi fantasi nggak harus selalu magical kan, karena ada temanya juga ada yang magical fantasi gitu kan. Atau lagi yang tadi tuh kalau sains fiction tuh kalau misalnya biologika fisika bisa terima kok berarti buat fantasi karena emang sebenarnya dia terjadi gitu, maksudnya mungkin terjadi cuma kita belum gitu. Nah kalau fantasi itu kan ada gini kalau fiksi sains itu ada satu buku yang bagus tuh namanya yang nulis tuh Andrew Mayer kalau nggak salah judulnya tuh fiksi sains dan pseudoscience. Jadi dia kapan si sains fiksi itu menjadi pseudoscience, karena kebanyakan dari
fiksi sains itu dianggap sebagai sains beneran gitu loh. Dan kadang-kadang si sains beneran juga bisa jadi fiksi sains gitu. Itu tuh dibahas di situ. Jadi kayak kita kan banyak teori-teori konspirasi tentang sains ya, kayak alien atau segala macam. Itu tuh asalnya berasal dari fiksi ataukah itu memang sains beneran yang dibuat fiksi gitu. Konspirasi teori. Gitu. Konspirasi. Wah, kemana-mana lagi ya. Tapi kayaknya Apa juga. garis Gue sambil nyatet aja nih. Oke, Gak apa-apa, Cuk. kita punya banyak bahasan berarti untuk Banyak bahasan ya. Iya. tapi kayaknya garis besarnya fantasi itu benar-benar fantastis gitu maksudnya. Nggak Iya bisa. kali ya. Kalau bikin kita merasa wow gitu kan fantasi. Iya. Orang-orang juga nggak tahu sih mana fantasi mana enggak. Ya kadang sebenarnya bleeding Ah, juga. kayaknya Iya. Mana batasan-batasannya, karena kalau misalnya tadi ngomongin ke fiksi nggak bisa dibilang fantasi, kalau sci-fi-nya itu macam kayak Doraemon itu kan udah lebih banyak Fantasi juga ya. magical. fantasi itu Dia cuman Sainsnya nggak masuk akal ya, gitu ya. sendoknya aja Sainsnya nggak masuk ilmiah akal. gitu kan, tapi udah kemana. Baling-baling bambu gitu kan. Kalau nggak pakai sihir nggak bisa terbang itu harusnya. nggak bisa. Lanjut, gua ambil cari cerun dulu. Lanjut dulu. Oke. Boleh nih, kita udah mulai bahas Udah aja. panas. Masing-masing dari siapa dulu nih yang mau mulai untuk ngebagiin judul-judul yang mau dibahas hari ini? Las, lu dulu deh. Bung Rangga aja dulu. Deh. Yo, Bung Rangga. Kalau sebenarnya gini, kalau pas pertama diajuin temanya adalah fantasi gitu kan, gue tuh sangat bersemangat gitu. Oh, udah episode pertama langsung ngomongin fantasi. Kenapa? Karena kita nih yang ada di sini mungkin dengan pengecualian Bang Hadi nih beruntung banget gitu. Kita nih tumbuh di tahun 90-an, ketika bisa dibilang tuh golden era-nya novel fantasi masuk ke Indonesia. Yang ini ya terjemahan, ya kan? Yang paling booming mungkin waktu zaman kita dulu kan pasti Harry Potter tuh. Orang-orang mungkin angkatan kita tuh masuk ke genre fantasi itu dari Harry Potter. Kemudian habis itu yang lain pada masuk juga tuh kan, yang fantasi teens gitu. Buku Nura yang paling laku pas gitu. Iya. Nah, kalau gue nggak tahu nih, nanti bisa dibahas juga sama Bang Hadi kalau misalkan di sebelum tahun 90-an itu di Indonesia tuh genre fantasi itu yang ramai tuh kayak gimana gitu. Soalnya kalau gue sendiri jalan masuk ke fantasi itu memang dengan membaca Harry Potter gitu kan. Yang begitu baca waktu zaman SD gitu, tiba-tiba baca yang kayak gitu yang wow luar biasa banget, ada lo buku kayak begini gitu kan. Gitu. Nah, tapi karena memang asupan kita banyak dari zaman dulu fantasi, gue bingung ketika disuruh milih 3 sebenarnya gitu. Karena kan ada banyak banget pilihan dan 3 buku. Iya, disuruh milih 3 buku tuh sulit banget gitu. Makanya gue tuh mencoba merumuskan bagaimana membuat 3 itu tiganya tuh yang adil gitu, bukan urutan 1 2, 1 paling bagus, 2 paling 1 paling favorit pertama, favorit kedua atau favorit ketiga gitu. Makanya gue coba pisahin berdasarkan settingnya. Nah, setting di sini gue bagi jadi 3 nih. Yang pertama full settingnya tuh ada di dunia fantasi. Yang kedua dia isekai lah kalau istilah zaman sekarang. Awalnya dunia biasa, terus transfer ke dunia fantasi. Terus isekai bahasa Indonesianya apaan dong? Apa ya? Blas, isekai apaan, Blas? Ini bukan hijrah, apa tuh namanya? Transmigrasi. Ini Bang, dunia lain. Diculik jin. Ya. Di dunia paralel kali ya? Enggak paralel juga sih. Pindah ke dunia paralel. Enggak harus paralel. Pindah ke Justru dunia lain gitu. Kalau paralel nih, gue masukinnya ke klasifikasi yang ketiga, dunia nyata gitu.
Kalau dunia nyata ini, dunianya settingnya di dunia kita, kotanya ada Bandung, ada London, ada Amerika, tapi waktunya mungkin berbeda, logikanya mungkin berbeda, atau memang dimensinya beda, tapi settingnya kita familiar gitu. Nah, kalau untuk yang dunianya full fantasi, kan kita ada cukup banyak nih, kayak apa sih, Lord of the Ring, ada juga apa lagi ya, si GOT, Jurassic terus Park science fiksi ya. ada ini kalau ingat dulu tuh Inheritance itu apa ya yang novel pertamanya ya, yang naga-naga itu, Eragon bukan? Eragon gitu. Oh, Eragon oh kan. iya benar. Nah, Penulisnya tapi anak zaman dulu. untuk full dunia fantasi sih gua rasa memang juaranya Lord of the Ring, nggak ada lagi gitu. Maksud gua Itulah itu. ya kalau ngomongin dunia yang full fantasi yang ditulis dengan serius, ditulis settingnya berdasarkan apa sih, sebenarnya dia berdasarkan dunia nyata ya, dunia yang paling kirinya terus paling baratnya itu Inggris, paling timurnya itu adalah Eropa Tengah gitu kan, di mana konfliknya itu semua ada di Eropa gitu kan, dan Inggrisnya adem-adem aja. Terus bahasanya dibikin beda-beda, tiap bahasa ada aksennya sendiri, tiap daerah punya ciri khas, dan itu tuh benar-benar ditulis dengan bagus, dan yang nulisnya juga profesor gitu, maksudnya secara background ya udah nggak ada yang ngalahin lah kalau untuk menurut gue ya, settingnya untuk full dunia fantasi. Kalau Eragon sih ya Eragon mendingan, tapi yang nulis kan memang waktu itu masih ABG kan, Christopher Paolini. Iya. Kelihatan banget gitu apa, dia mungkin di buku ketiga, buku keempat udah cukup oke, tapi di buku pertama tuh masih banyak masih banyak lubang-lubangnya lah untuk di settingnya gitu. Nah, yang kedua ini isekai ini, transfer nih dari dunia. Kenapa? Gue mau nambahin sih, karena sebenarnya kemarin ini tuh sempat gue juga kepikiran untuk naruh Lord of the Ring nih. Jadi apa namanya? Menurut gue sendiri, kalau kita mapper sedikit ngebahas ke elemen utama dari sebuah cerita fantasi, itu menurut gue di world building. Nah, gimana caranya lo harus bisa bikin dunia yang bener-bener deep itu sampai orang mau nyelam sedalam apapun experience-nya mereka dapat gitu. Nah, gue bilang emang salah satu yang udah bukan gol lagi, udah home run abis-abisan tuh Lord of the Ring. Karena ada loh orang-orang yang tesis doktoral itu dari studi Lord of the Ring. Dia nggak studi apa namanya, bukan studi bahasa Inggris atau apa, tapi emang benar-benar studi Lord of the Ring. Terus udah gitu bahasa-bahasanya itu kan dia bikin ada sejarahnya. Jadi kayak bahasa elves tuh ada awalnya, ada awalnya protonya, terus abis itu kayak pecahan bahasanya tuh gimana, dialognya beda-beda. Itu beneran dibikin. Gue rasa sih emang mungkin pengarangnya pernah pernah kebawa ke sana ya. Bisa sampai sedalam itu gitu, terus ekstensif banget lah gitu kan. Ini kalau kita mungkin bisa bahas Lord of the Rings sendiri jadi satu podcast. Iya, banyak banget yang bisa dibahas emang. Nah, lanjut ya. Yang pelatihan ya. Yang kedua ini yang transfer nih. Kita dari dunia nyata ke dunia ajaib lah istilahnya gitu kan. Ada temennya J.R.R. Tolkien, ada yang bikin Narnia, C.S. Lewis misalkan, ya kan? Lewat lemari ya. Ya kan, lewat lemari dia ke dunia Narnia. Ada abaratnya Cliff Barker yang lewat jendela. Beatrix Potter lewat lubang kelinci ya. Alice in Wonderland lewat lubang kelinci gitu kan. Harry Potter lewat peron berapa? 934. Peron 48. Nah, peron itu. 934 gue udah lupa. Iya. Ajaib tuh, gila. Tapi yang menurut gue yang paling oke, titik berat di genre, bukan genre, di setting ini adalah bagaimana kita mengkontraskan dunia biasa dengan dunia ajaibnya kan ya. Ketika dunia biasanya biasa banget, tapi ketika kita ke dunia ajaibnya, kita tuh merasa feel-nya tuh luar biasa gitu, luar biasa. Nah, di sini Harry Potter bagus karena ada 7 seri. Ketika dari dunia biasa diceritain
nggak terlalu mendalam, tiba-tiba kita masuk ke dunia ajaib yang benar-benar detail. Cuman gue nggak milih Harry Potter di sini karena gue punya satu tuh yang dalam satu buku aja tuh udah membuat feel kita tuh luar biasa banget. Judulnya tuh Stardust. Itu tuh buatannya Neil Gaiman. Stardust. Nah, dia tuh hanya dalam satu buku tuh gue merasa apa ya, dari sebuah desa di pinggiran Inggris gitu yang kesehariannya tuh monoton gitu kan. Terus si protagonisnya tuh ceritanya tuh dia mau untuk membuktikan cintanya kepada seorang perempuan di desa itu, dia mau mengambil bintang jatuh gitu kan. Nah, kebetulan ada bintang yang jatuh, dia kejar tuh bintang jatuhnya. Dia kejar sampai ngelewatin tembok dan dia masuk ke dunia ajaibnya gitu di situ. Nah, ini temboknya tembok pendek gitu, dia bisa ngelewatin, dia lompatin temboknya. Sebenarnya nggak boleh dia lompatin, tapi dia nyusup. Nah, ketika dia ngelompatin tembok itu, dia masuk ke dunia ajaibnya Stardust ini. Dan si bintang jatuhnya ini bukan benda, ternyata seorang perempuan gitu. Dan dia beneran di atasnya tuh bintang-bintang itu adalah orang-orang gitu. Dan dia nggak sengaja jatuh si bintangnya itu. Itu terasa banget feelnya tuh ketika gue baca tuh yang, oh gini ya, oh gini, ajaib banget gitu. Itu Neil Gaiman udah nggak ada lawan kalau untuk fantasi modern ya. Kalau J.R.R. Tolkien itu di yang literatur klasik, fantasi kalau modern ini kayaknya Neil Gaiman ini banget mendominasi banget lah untuk dari segi kualitas. Tapi genrenya banyak sih. Nah, untuk yang isekai ini memang yang gue kira dibanding Harry Potter, gue lebih suka Stardust. Kalau misalkan ada yang belum baca, gue saranin baca Stardust ini. Tagline-nya tuh bagus. Terjemahannya ada? Ada terjemahannya. Ada filmnya kan dulu ya? Ada filmnya juga ada. Filmnya ada juga. Saya pernah nonton. Itu tapi gue nggak tahu sih. Nah, yang paling gue inget tuh gue pertama kali mengetahui kata katai itu. Katai. Tahu nggak lu katai apa? Bintang. Orang-orang Lilliput gitu kan, orang pendek itu dwarf itu ternyata padanan kata Indonesianya tuh katai, orang katai. Gue baru tahu di situ. Iya, makanya kate. Tahu nggak kate itu pendekan dari apaan? Apa tuh? Kurang tinggi. Oh, kate itu kurang tinggi ya. Nah, gue tuh sangat apa ya, sangat inget dengan Stardust tuh karena pertama kali gue membaca kata itu dan gue cek itu, ini apa sih, orang kate ini apa maksudnya gitu kan, ternyata orang pendek. Baru tahu kate. Intermezzo aja itu, tapi memang bukunya keren banget, bagus banget. Gue lupa, gue salah ingat atau enggak ya? Apa? Kata tadi itu ada pakai di bintang juga loh. Ada juga di bintang. Berarti udah jangan kita bahas, udah. Oke. Nanti kemana-mana bahasannya. Oke, yang tadi kan ada 3 kan, yang benar-benar pure, terus yang transfer, satu lagi yang settingnya dunia nyata. Nah, itu apa tuh? Settingnya dunia nyata ini seperti yang gue bilang, tempatnya familiar, ada di kota-kota di dunia kita, logikanya sebagian besar mirip dengan dunia kita, tapi ternyata berbeda gitu, ternyata dia fantasi. Ini contohnya itu seperti Artemis Fowl, ada yang pernah baca nggak Artemis Fowl? Pernah. Nah, Artemis Fowl kan settingnya di dunia kita, tapi kita hidup berdampingan dengan elf, ternyata gitu kan. Ada dunia rahasianya isinya elf gitu. Terus ada juga Golden Compass. Iya. Golden Compass settingnya dunia nyata, tapi setiap manusia punya binatang pelindung ya, bukan pelindung ya. Ya gitu. Terus ada Momonya Michael Ende, Neverwhere-nya Neil Gaiman. Nah, ada salah satu yang pernah gue baca zaman gue kecil itu, yang benar-benar membekas di hati gue tuh, ada judulnya itu Amulet of Samarkand. Bartimaeus Trilogy, itu Jonathan Stroud yang nulis. Nah, ini bukunya udah cukup lama, udah nggak tahu, tapi ada 3 buku. Ini bagus, settingnya itu adalah dunia, di mana dunianya mirip dunia kita, tapi
semua orang kita itu hidup berdampingannya dengan jin. Ya, ini juga mirip dunia beneran sih, berdampingan dengan jin ya. Tapi si jinnya itu bisa kita panggil, bisa kita summon gitu kan, bisa kita summon, bisa kita suruh-suruh jinnya. Dan jinnya ada tingkatan-tingkatannya, dari yang jin ecek-ecek kayak tuyul gitu kan, kuntilanak, sampai yang tingkat tinggi genderuwo, terus apalah gitu kan, penunggu. Nah, orang-orangnya itu ada yang bisa mensummon jin, ada orang biasa gitu kan. Nah, gue sangat terpukau dengan fantasi yang ini karena apa? Karena plotnya nggak biasa. Jadi si bukunya itu ceritanya tentang seorang anak yang dia baru belajar sihir, baru belajar manggil jin gitu ya. Cuman si karakter arc-nya itu komplit banget, dari si anaknya anak biasa, terus dia jadi prodigi, sampai dia itu jadi jahat gitu, anti-hero gitu. Di tengah-tengah serinya itu dia jadi jahat, dan dia intriknya itu adalah intrik, dia tuh jadi gini, jadi apa ya? Kepotong-potong. Kerjaannya tuh dia jadi PNS, tapi PNS-nya itu di departemen kejinan lah gitu. Di departemen magicnya lah istilahnya, departemen magicnya, dan dia itu terjebak di intriknya negara gitu. Jadi syarat akan muatan politik, ngurusin politik santet di gitu. iya, urusan santet kayak gitu-gitulah. Ngurusin intrik di apa, terjebak di dalam intrik dunianya dia gitu kan, sampai dia tuh jadi penjahat gitu. Jadi di buku keduanya itu dia jadi orang jahat. Nah, dia baru nemuin redemption-nya itu di buku yang ketiga, ketika dia ngebantu pemberontak gitu. Dia baru balik lagi jadi apa, menemukan dirinya lah istilahnya di situ. Dan endingnya pun sangat bagus. Kalau gue spoilerin di sini, endingnya kayaknya nggak ada. Pokoknya endingnya bittersweet, dan karakter arc-nya itu bahkan dibanding Elotera atau Harry Potter, si Bartimaeus Trilogy ini karakter arc-nya sempurna banget asli. Kalau belum baca, mending baca. Terjemahannya ada. Terjemahannya ada, banyak terjemahan mulu. Mau baca semua rese. Nggak kok Bang, gue juga bacanya bahasa Indonesia Bang. Gue kan baca waktu zaman kecil. Kecil ya. Oh iya, benar-benar. Ada. Lanjut. Oke. Mantap sih. Jadi bukan berdasarkan favorit, tapi berdasarkan tipe isekai ya. Tipe latar lah. Tapi kan dari 3 itu menurut lo yang paling maksimal world buildingnya yang mana? Maksimal world building ya? Oh ya, kalau lu nanyanya maksimal world building ya udah jelas lah jawabannya. Oke. Pasti Lord of the Ring lah. Siap. Oke. Nextnya ke siapa nih? Blas. Gue nggak ngerti apa-apa, gue fantasi, gue pendengar. Pendengar, jangan gitu dong. Ya kalau gitu lu duluan aja Bang, biar iya Bang, lu duluan deh. Oh iya, gue udah klimaksnya mereka. Gue bahas apaan? Bahas aja dah. Ya udah. Oke. Aku kemarin kan ngambil Goblin Slayer ya. Di antara semua novel Jepangan yang isekai semua itu mungkin salah satu dari sedikit yang pure fantasi. Jadi dia light novel ya. Light novel nih. Iya. Kita lengkap, jadi ada novel-novel apa namanya zaman dulu, zaman sekarang, sampai yang nggak biasa nih, light novel kan jarang di Indonesia. Terusin. Ya. Ini pure fantasi sesuai namanya Goblin Slayer itu tokoh utamanya ya, misi utamanya cuma ngalahin goblin, di mana goblin itu monster yang tingkatan paling rendah, cuma di atas tikus. Kenapa dia cuma mau ngebunuhin goblin? Karena dulu ceritanya gini, dulu desanya itu kan dihancurkan goblin kan, karena
mungkin dunianya dulu ya. Aku ceritain ya. Boleh. Iya. Ya. Jadi bayangin di dunia itu kayak dunia game RPG. Mm-mm. RPG MMORPG yang orang-orangnya petualang, ada warrior, ada penyihir, ada macam-macam lah. Job desk jelas ya. Mereka Jelas, ya. jelas. Jadi setiap orang-orang desa itu ngasih misi, dikumpulin ke guild. Ini misi contohnya ngalahin monster di dekat kota mereka gitu. Ya. Tapi orang petualang ini ya, kita sebut petualang itu jarang yang mau ngebunuhin goblin gitu loh. Karena biasanya goblin nyerang desa dan bayarannya kecil. Nah, si tokoh utama ini desanya diserang goblin, semuanya mati, terus kakaknya juga mati, dan cuma dia yang hidup loh. Jadi pokoknya misinya cuma ngalahin goblin. Sementara petualang lain mau ngalahin naga, mau ngalahin Iya. setan, bos Spesialis deh. Ya. Cuma itu kenapa aku suka ya karena unik gitu loh. Yang lain nyeritain biasanya kalau novel Jepang kan nyeritain dari hero jadi pahlawan. Ya cuma itu, dia cuma mau ngerjain sesuatu yang orang lain nggak mau kerjain. Cuma mau ngebunuhin goblin aja gitu. Tapi itu light novelnya udah teman. Oh iya, lanjut. Belum. Masih lanjut. Iya. Itu pure fantasi ya masuknya. Kenapa? Pure fantasi. Makanya unik sih. Iya. Cuma mungkin cara menjelasannya aku kurang menarik kali ya. Gue baca manganya tapi ya. Memang gor dan sadis banget sih awal-awalnya itu. Malah tadi dibunuh kakak sama adiknya. Tapi dengan dia memilih pekerjaan yang paling sepele menarik sih. Di saat yang lain nyari bos, dia nyari goblin cuma yang di atas tikus gitu kan. Kecoa di mana tuh? Di bawah tikus apa di atas tikus? Enggak ada. Fantasi itu. Cuma Dunia nggak ada kecoanya, fantasi itu. Kalau terus saya yang tak garis bawain itu satu mungkin ya. Aku nggak bisa nemuin fantasi yang benar-benar dunianya kayak The Lord of the Ring gitu loh. Yang benar-benar menyedot perhatian kita gitu loh. Gimana sih ya ngomongnya ya? Iya. Kalau light novel kan ya cuma fokus ke karakter dan cerita aja gitu loh. Buat buildingnya nggak terlalu biasanya. Gitu. Berarti Lord of the Ring bisa lari. Iya. Gitu. Itu aja sih. Karya seumur hidup bang, Lord of the Ring. Iya. Tapi memang kalau Lord of the Ring kalau kita ngomongin dari segi karakter itu memang nggak terlalu kuat ya kalau dari segi karakter sebenarnya ya kalau diperhatiin. Karena homogen karakternya. Baik dan jahatnya udah jelas gitu. Yang ini orang baik, lurusnya ini orang jahat gitu. Cuman ada dari 9 orang fellowship, satu pengkhianat, yaitu simbologi yang nyambung dengan dunia nyata lah gitu kan. Iya. Simbolismenya gitu. Dengan dia ada tulis di zaman itu kan emang tahun berapa sih gue lupa. 9 masih 50-an. Apalagi pas abis perang dunia gitu kan, jadi semua orang tuh semua tuh hitam putih gitu lah orang lihat. Hitam putih. Tapi gue pengen balik dulu ke ini sih tadi yang Goblin Slayer. Goblin. Kan biasanya kalau novel Jepang, light novel Jepang
Eh, kebanyakan yang gue lihat sekarang sih itu kan banyaknya isekai nih. Kalau si Goblin Slayer ini tadi gue belum dengar sih, apa emang udah di dunia fantasinya itu apa ada unsur isekai atau bahkan game world gitu juga yang bisa lihat status dan Nggak lain-lain. ada sama sekali. Oh, Pure fantasi. Dari oh, awal di situ, udah ya di situ. Fokusnya lebih ke karakter sih. hmm, Nah, yang unik lagi itu setiap karakter itu nggak punya nama. hmm? Goblin Nggak Slayer dia disebutnya punya nama Goblin ya? Slayer. Nggak ada penyembuh yang suka nyembuhin healer, penyihir ya Oh, penyihir aja. gue baru nyadar nggak ada namanya. Nggak ada namanya. Hmm. Fokusnya ke karakter, setiap karakter interaksinya. Interaksi ke setiap karakter. Ini ada karakter yang penakut. Di awal quest aja penakut gitu. Terus ditolong sama Goblin Slayer. Terus akhirnya ikut Goblin Slayer terus. Pokoknya Itu dia namanya itu cuma cuma ya kalau nggak ada dia, siapa yang mau nolongin or eh, penduduk desa yang diserang goblin itu, karena cuma Nggak ada sedikit yang mau. mau. ya betul. Dari Ya situ memang sih udah ada menarik. sih. Tetap ada pesan moralnya ya bang ya. Iya dong. Asik gitu. Walaupun memang ada sih petualang pemula yang lawan goblin, karena tapi biasanya pada mati sih karena terlalu meremehkan, mengira Ya goblin kalau itu belum monster yang rame juga mati kita. ya ceritanya nggak lanjut gitu. Goblin, goblin. Emang di fantasi-fantasi itu kan biasanya goblin ini karakter yang apa ya? Ya nggak kelihatan kuat tapi emang jahil gitu kan. Jahilnya tuh ke arah sadistik. Ya mereka biasanya kalau di novel ini kan biasanya Dan dia menang bentuknya jumlah. kecil ya. Ya, menang jumlah, terus ada satu pemimpin yang pintar, mungkin ada satu yang paling kuat, paling gede. Jadi petualang amat yang baru yang nyubi ini nggak 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 mengantisipasi hal itu, terus pada mati ya. Jadi Banyak ya. Kalau gue baca komiknya juga banyak banget yang mati ya. itu salah satu yang unik sih. Oke. Dari semua isekai, dari semua harem, cuma itu yang enggak. Nggak ada yang bahas harem nih. Berarti beneran sebuah Nanti di pencapaian sih, karena kan maksudnya light novel Jepang Iya, tuh banyak kan isinya ya itu. Kalau nggak isekai harem, kalau dia tanpa dua itu terus bisa jadi salah satu yang menonjol, berarti kan emang power di story sama ininya oke. ada satu lagi sih, tapi kayaknya terlalu tidak appropriate Nggak kalau apa-apa, dibahas di nggak sini. apa-apa kayaknya sih, nggak apa-apa sih, asal nggak diceritakan detail aja gitu. Apa tuh satu lagi? Enggak, ke yang lain aja langsung. Wah, udah di Kayaknya. kita udah di teaser nih, udah penasaran nih. ngomong Judulnya judulnya Riddle of Healer. Oh, gue tahu. Apa tuh? Di Google aja kalau itu. Waduh. Itu parah sih. Itu pure fantasi tapi parah. Cuma ya ada harapnya dikit lah. Storynya Cuma gimana bukan storynya? isekai. Kan kalau plot Storynya nggak bakal nggak inilah. storynya Google aja. Intinya sih cerita balas dendam itu. Intinya cerita balas Iya, dendam. balas dendam sih. Revenge. Revenge, tapi revenge parah banget. Udah cukup. Parah banget. Oke. Ya. Next nih. Jadi
Gimana bang? Ya, gue ya. Ya bang. Atau mau gue dulu? Boleh, gue juga bawa judul. Iyalah lo aja lah, gue sebagai enggak, gue cuman komentator sebentar doang nih. Kan gue nggak deket banget nih sama novel fantasi gitu kan. Tapi gue penasaran karena di Nura sendiri novel yang paling laku itu novel fantasi kan, serial Percy Jackson tuh berkali-kali gitu kan cetak ulang. Terus gue penasaran kan, apaan sih novel fantasi gitu kan. Gue baca dia tuh ada berapa buku, ada 2 cuma nggak bisa selesai. Pertama-tama tuh M Number 4 itu kan fantasi ya. Terus Iya. fantasi bukan tuh, ya kan? Alien ya? Terus Yang Maze nomor Runner satu alien ya? itu fantasi bukan? Iya maksudnya tentang alien kan? Bukan? M Number 4 enggak, pokoknya dia dikasih nomor aja gitu terus Oh, gue belum baca. kekuatan gitu. Belum ya? Terus Maze Runner juga kan ya? Maze Runner, ya Maze Runner. Dystopia lah kalau Maze Runner ya. Iya kan? Ya. Tahu nggak ada satu kesamaan yang gue lihat Apa di tuh? adegan pembukanya lari-larian. Lari-larian, dikejar musuh gitu kan. Oh gini, gue baca sampai selesai tuh yang Number 4 terus ternyata kayak gini lah, gue kurang suka kayak gitu kan. Terus Maze Runner, kok lari-larian juga awal-awal. Gue baca lagi beberapa fantasi yang kayak gitu kan. Ini lari-larian mulu dong, lari dari dunia kenyataan itu gimana sih ini fantasi? Nah, tapi gue nggak tahu fantasi itu kayak gimana. Jadi kesan pertama yang gue dapet ya kayak gitu. Kenapa novel fantasi lari-larian mulu? Ternyata enggak, pas baca Harry Potter. Lu baca Harry Potter sampai berapa buku bang? Jangan bilang yang Oh, pertama. satu doang. Satu doang. Yang pertama doang dan itu bagus banget tuh. Ya novel yang layak dirayakan di seluruh dunia itu. Soalnya Iya. gue nggak tahu kalau Lord of the Rings gue baca, lucu gak Lord of the Rings? Ya nggak ada lucunya sama sekali. Lo kayak baca buku sejarah. Nah, gue lihat di Harry Potter berapa kali gue ngakak gitu kan. Ya kan lo pernah ketawa kan baca Harry Potter? Iya. Kalau yang lucu tuh The Hobbit. Kan? Kalau masih dunianya Lord of the Rings ya, yang The Hobbitnya yang lucu. Lord of the Rings. Belas. Maaf, ada noise dari tadi. Ya. Oh ya, sama satu lagi gue berusaha untuk suka Percy Jackson yang seri apa gitu kan. Pas bagian awalnya itu tiba-tiba tokohnya membuang tongkat dan tongkatnya jadi tali, jadi ular gitu kan. Lah, kok kayak Nabi Musa tutup lagi. Jadi kurang. Tapi ada satu fantasi lokal, karena gue gede di sastra moral kan, favorit Raja Dharma. Nah, judulnya itu namanya Negeri Senja. Ini mungkin masuknya ke isekai kali ya, transfer ya. Enggak, kalau kayak Harry Potter apa tuh? Ke dunia lain gitu. Kayak gitu, jadi di Negeri Senja ini menurut gue fantasi apa? Ceritanya dia sudut pandangnya tuh dari pengembara aja gitu kan, pejalan jauh gitu kan, yang pada suatu masa dia hinggap sampai di sebuah negeri yang dimana itu jarang banget yang pergi ke negeri itu, yaitu namanya negerinya adalah negeri senja gitu kan. Nah, kenapa namanya negeri senja? Negeri itu dinamakan negeri senja karena matahari tuh nggak pernah tenggelam. Matahari selalu nyangkut di cakrawala kayak gitu kan. Jadi suasana di negeri senja itu selalu keemasan, remang-remang, nggak pernah kelihatan jelas kayak gitu kan. Nah, itu menurut fantasi juga kan. Karena dunianya nggak bakal gue rasain. Soalnya gimana sih negeri yang matahari itu nyangkut di ujung cakrawala, nggak pernah tenggelam-tenggelam. Nah, yang menarik di sini adalah cakep juga konsepnya. Wow, indah, indah mentang-mentang gue suka Seno. Pokoknya tuh ceritanya sih cuman si penceritanya kan akuan, si pengembara cuman datang ke sebuah negeri senja, melihat apa yang terjadi di situ, kekacauan kan. Kalau kita ngeliat atau enggak anak-anak senja menganggap senja itu indah, penuh cinta gitu kan, lambang-lambang orang jatuh cinta. Tapi di negeri senja itu kekacauan terjadi, pokoknya politik, intrik politik tuh parah gitu, dan lain-lain gitu. Nah, kalau diplotin tuh kayak gini nih, pengembara datang ke negeri senja, ngeliat apa yang terjadi, pulang, udah gitu doang. Jadi
tokohnya tuh gak ngapa-ngapain, dia cuma ngeceritain aja. Dan gue suka kalau fantasinya kayak gitu, ternyata mungkin fantasi Seno doang. Kayak gitu sih yang pengalaman fantasi lokal yang gue suka, Negeri Senja. Gue lah belum, pengalaman gue dengan fantasi lokal tuh terbatas banget ya. Oh iya, gue juga nggak tahu itu fantasi apa bukan fantasi kan. Coba punya Belas buka lagi, masih noise-nya masih keluar. Gimana cara buka lagi? Masih loh. Ada toke, oh ya, mondok. Tuh. Iya, di rumah gua ada toke. Masih ya? Iya, Blas kayak ada radio. Coba kalau lo ngomong hilang nggak suaranya? Tes. Nah, kalau dia ngomong hilang suaranya. Matiin aja berarti kalau nggak ngomong ya. Oh gitu aja. Boleh. Mau gitu. Kalau lu mau ngomong nyalain sendiri, Blas. Oh iya, kayak tadi yang di Zoom, Belas lo kan Iya. pas ngomong nyalain. Oke, kayak gitu dah. Silakan Mando. Tapi selain matahari nyangkut tadi, apalagi Bang unsur-unsur fantasinya dari itu? Apa tadi judulnya? Negeri India. Negeri Senja. India. Negeri India. Negeri India. Itu jangan-jangan lautnya Gue lautan lupa kopi. apa aja. Lautan kopi kayaknya. Enggak sih, kayaknya fantasi yang paling kental fantasinya itu doang, matahari nggak pernah terbenam. Dan sisanya manusia biasa. Tapi Oh, berarti kalau cuman sebagian gitu mirip IQ 84-nya Murakami ya, Bang ya? Mungkin kayak gitu ya. Yang bulannya ada 2 gitu. Rembulannya ada 2. Tapi sama gitu kan ya? Tapi Murakami itu ini gak sih? Yang IQ 84 itu bahkan multiverse gitu gak sih? Kan isekai dia. Kan? Tapi dia isekai pindah ke dunia yang mirip banget sama dunia banget. Dia. Kecuali sebagian detail itu. Bisa tuh. Wah, kalau ngomongin Murakami juga panjang lagi nih. Nanti bahas Murakami. Ahli bahas Murakami bagus. Nanti. Lu dulu, Oke. Apa lo menurut lu? Pengalaman lo baca fantasi nih. Gue mulai ini ya. Jadi gue masukin 3 entry. Tapi ini juga nggak berdasarkan ranking karena menurut gue 3-3-nya ini sebagai karya literatur tuh peringkat 1 semuanya buat gue. Bahkan apa ya maksudnya ya dedikasi pengarang-pengarang ini tuh gue ngerasa untuk ngelahirin dunia rekaannya serapih ini tuh itu proses kayak ibaratnya hamil karya yang hamil bertahun-tahun mungkin puluhan tahun gitu. Itu sendiri juga udah bisa ngomong buat kualitasnya gitu kan. Nah gue mulai dari yang Indonesia dulu nih. Nah ini tuh yang pertama gue angkat adalah Aroma Karsa karya Dewi Lestari. Pertama kali gue baca sinopsisnya Aroma Karsa ini mirip perfume nih. Jadi awalnya dari sinopsisnya aja tuh udah kelihatan bahwa cerita tentang seseorang yang struggling punya sebuah kelebihan yaitu indera olfaktorinya jauh lebih sensitif daripada orang kebanyakan gitu. Bahkan terlalu sensitif gitu. Jadi anjing penjaga tuh lewat lah gitu. Anjing pelacak tuh lewat gitu. Karena dia bisa bedain atau bahkan nyium sesuatu dari jauh banget atau kayak seseorang tuh dia bisa bedain orang dari baunya. Bahkan kayak orangnya tuh udah pergi lama tuh dia tahu orang itu tadi ada di sini gitu. Kemampuan kayak gitu. Tapi gue pikir lagi gue coba baca dulu nih. Pas gue baca tuh udah ke tengah tuh gue seneng lah karena prejudice gue di awal tadi bahwa ini karya yang mirip sama perfume gitu atau apa namanya 11-12 ininya beda gitu. Ternyata emang cuman apa ya seorang yang punya kekuatan supranatural yang sama lah gitu. Tapi ceritanya tuh benar-benar jauh beda gitu. Karena kalau dipikir lagi misalnya kita bahas fantasi yang punya kekuatan-kekuatan super, ya sebenarnya kekuatan super tuh emang itu aja gitu kan, kayak bisa terbang, bisa ngendalin elemen, bisa sihir gitu.
Hmm. Bisa dibilang bukan fantasi sih, tapi definisinya tuh udah mentok lah gitu. Orang ini bisa apa sih gitu kan. Itu udah Ya. hampir mentok lah gitu sekarang. Kalaupun dibilang ada bikin sebuah kekuatan super atau fantasi yang baru tuh biasanya bakalan jadi rumit banget. Kayak apa ya? Kalau ini balik ke bukan literatur, tapi misalnya kayak komik tuh, eh, Hunter x Hunter itu ability tiap orang itu untuk ngejelasin itu udah kayak apa namanya, harus beberapa bab sendiri gitu buat ngejelasin powernya itu sebenarnya kayak apa, karena udah rumit banget. Dia mau bikin kayak power yang original tapi jadinya rumit banget gitu kan. Kalau Kayak Jujutsu Kaisen juga gitu sekarang ya. bisa apa namanya yang terakhir itu tuh kekuatannya munculin sesuatu dari ini struk belanja. Iya. Sesuatu yang udah dia belanjain tuh bisa dia munculin gitu. Itu kan original sih gitu, tapi maksudnya Repot repot banget. gitu. Ngejelasinnya itu juga repot, orang itu juga mesti seaneh apa aja untuk bisa pakai kekuatan kayak gitu gitu kan. Nah, jadi kalau masih untuk yang masih masuk nalar terus bisa lebih diterima orang, sebenarnya emang itu aja gitu, kekuatan super gitu kan. Tapi sebenarnya bisa dikemas yang lain yang menarik tuh, jadi kayak origin story-nya atau misalnya mekanik dari cara pakai kekuatan supernya itu yang bikin itu balik jadi unik lagi gitu. Kalau Kayak gimana? misal nih salah satunya Avatar. Avatar bukan yang biru ya. Last yang Airbender. Last Airbender. Airbender gitu kan. Itu kan sebenarnya kekuatan supernatural yang ada di cerita itu gitu, semuanya tuh mirip sama telekinesis power gitu. Hmm. Bisa mengendalikan benda yang nggak perlu dia sentuh gitu kan. Nah, cuman dikasih batasan. Tiap orang cuman bisa punya satu elemen. Nah, dari batasan itu baru tuh mekaniknya logikanya dikembangin. Kayak misalnya kita tahu Avatar tuh cuman ada yang bisa ngendalin air, api, angin, sama satu lagi apa sih? Udara. Udara. Angin udara dong. Angin udah ya. Angin. Tanah. Api, Tanah. air, Tanah. angin, tanah. Nah, Iya. 4. Nah, tapi begitu di tengah-tengah cerita tiba-tiba ada keluar satu karakter belum dijelasin ya, tapi dia bisa ngendaliin besi. Nah, kita tuh jadi kayak menemukan sesuatu yang baru gitu buat kita, karena padahal sebenarnya kalau kita bahas ada lah gitu, Magneto bisa ngendaliin besi Nah, gitu, tapi karena kita udah dibawa Di masuk, cerita itu ya. jadi world buildingnya udah kuat, kita udah invest ke dalam cerita itu, logika kita tuh udah sama gitu kayak orang-orang yang ada di dalam cerita itu. Begitu Betul. ada yang bisa ngendalin besi, kita kagetnya sama kayak orang-orang lain yang ada di dunia itu tuh kaget ngelihat kok si Taf tuh bisa ngendalin besi gitu. Nggak ada Avatar yang bisa Iya. ngendalin besi gitu kan. Nah, Padahal Magneto bisa. iya gitu ya. Nah, terus kita jadi nebak-nebak nih. Logika kita tuh mikirnya, jalan berpikir kita tuh udah di brainwash untuk masuk sama Apalagi ya. logika si ini gitu. Kayak gimana caranya dia bisa gitu. Nah, awal kepikiran apa besi, gara-gara besi dari tanah terus jadi ada tanahnya bisa. Nah, kan jadi terus kita akhirnya nunggu tebakan kita ini dijelasin gak di cerita gitu, terus Ya, logikanya jadi cerita. masuk nggak gitu. Nah, kadang juga biasanya kalau penulisnya itu matahin ininya, world buildingnya sendiri, itu yang bikin orang jadi nggak suka lagi sama karyanya. Itu bisa bisa orang tuh apa ya, maksudnya fantasi itu kadang juga selain kalau di jalan cerita yang lain itu, eh, orang nggak suka sama karakternya, tiba-tiba wah kok karakternya gini, kok endingnya atau plot ceritanya gini gitu kan. Nah, kalau penulis fantasi itu ada satu beban lagi di world buildingnya tadi, kok logika ceritanya jadi berubah nih, kan harusnya dunianya kayak Iya. gini, kok ya jadi kayak gitu. konsisten ya. Itu tuh Kan sih. bikin orang jadi apa namanya, bisa ninggalin cerita itu. Nah, kalau balik ke Aroma Karsa nih, Aroma. selain dari origin story yang dia rajut bareng sama misteri asal si tokoh utamanya, namanya si Jati Wesi. Jadi kenapa Jati Wesi ini bisa kayak gini tuh sama misteri siapa Jati Wesi ini sebenarnya tuh apa namanya, diikat jadi satu gitu, untuk jadi satu misteri yang dijelasin di akhir gitu kan. Nah,
sepanjang cerita pun perjalanan si Jatiwesi mengolah kekuatan apa namanya indera penciumannya itu menurut gue menarik juga sih gitu. Kebayang nggak sih seberapa tersiksanya orang yang sensitivitas hidungnya itu kayak tuh ambil botol parfum mahal tuh dia cium dia bisa tahu itu bahannya bunga apa berapa tetes. Mantap ya. Tapi Gila. harus apa ya dari kecil sampai dewasa tinggalnya di Bantar Gebang. Tersiksa banget nggak sih orang kayak gitu. Kita ya Iyalah. gue yang hidungnya nggak bisa bedain kos kaki kemarin sama hari ini aja kalau nyium apa namanya tempat sampah TPA deket rumah aja tuh udah wah bau banget nih apalagi orang kayak gitu terus Iya. tinggalnya di Bantar Gebang. Jadi imajinasinya kita ke sana ya. Logika kita tuh udah diputer gitu itu sih. Nah apa Oke. namanya menurut gue Aroma Karsa ini tuh termasuk kisah fantasi yang spektrumnya cukup dekat ke normal karena kayak hampir Hmm. 70% dari ceritanya itu di dunia biasa gitu. Hanya World ngelihat buildingnya juga kita hanya ya. ngelihat ya world building itu justru sangat nyata gitu lo bisa Ah, lihat sih gitu. Tempat-tempatnya itu beneran semua gitu lah. ada. Berarti Ada ala di banget ya, mirip-mirip yang heeh, heeh. Supernova ya. Tapi lebih Supernova. fantasi daripada Supernova Iya. karena Supernova itu hampir sepanjang sampai akhir tuh karakternya tuh apa ya ada di dunia kita terus kalaupun ada yang di dunia yang lain itu kayak pikirannya atau jiwanya gitu Hmm. kan sedangkan kalau di sini secara fisikal tuh sebenarnya ada jadi di mendekati ke akhir itu ada satu tempat Alas Kalingga itu tuh di dekat apa Gunung Lawu tapi Hmm. masuk ke dalam Alas Kalingga itu hutan misterius yang ada peradaban sendiri yang nggak apa namanya nggak terhubung sama dunia luar gitulah dengan ada orang-orang yang apa namanya punya kekuatan super juga di situ gitu sih. Jadi Oh. ada sih tapi bahkan gini sih menurut gue penggambaran di luar dari apa Alas Kalingga tadi penggambaran Bantar Gebang itu walaupun dunia normal tapi karena kita disuguhkannya lewat Hmm. sudut pandang hidungnya si Jatiwesi tadi itu menurut gue masuk fantasi juga gitu ibaratnya kayak apa ya Yang punya kekuatan dia doang. Kekuatan itu juga kayak bukan dia kekuatannya dari lahir ya. dari lahir ada orang yang lain nantinya tuh ketemu gitu dia ada gitu sih Oh. gitu tapi menurutku tuh kadang Tapi kalau itu masuknya fantasi tuh. Hmm? Masuknya fantasi tuh kayak gitu. Ya fantasi juga kan membuat kita kalau kita Oh iya menggunakan kan kita definisi nggak ada membuat ya di kita sini. wow gitu kan. Iya benar nah benar benar benar. yang Fantastis. hal lain yang gue kasih lihat di sini juga ini sih jadi kadang bisa aja dunianya nyata nih tapi kalau misalnya karakter utamanya tuh sangat fantasi dan kita ngelihat dari kacamata dia kita ngelihat dunia nyata dari kacamata dia dan reaksi orang normal di sekitar dia tuh juga kan nggak biasa gitu itu menurut gue Hmm. fantasi juga sih misalnya Iya. kayak dulu gue pernah nonton Predator si Predator Predatornya Arnold Schwarzenegger. yang kedua kan di ini ya di dunia nyata tapi itu tuh di tahun gue lupa sih tahun 90-an awal tuh Ya. kita disuguhin kita dapet tuh ngelihat sebagai predatornya tuh gimana ngelihat orang-orang di jalan pakai kayak infrared tuh sudah gitu kayak ketahuan Oh. ini segala macam kan itu menurut gue fantasi sih di situ atau kayak si remotenya Adam Sandler dulu Oh iya ada remote ya. yang dia punya remote ajaib Klik dunianya Klik klik dunianya klik. nyata tapi begitu kita dari sudut pandang dia itu tuh fantasi. Iya iya. Bagus tuh. Klik. Mm-mm. Kayaknya kocak gila. salah satu mimpi orang-orang dewasa tuh punya remote kayak begitu. Iya. Gue sih cuman pengen punya tombol pause aja udah cukup lah. Bagus. Pause sama play. Kalau pause doang nggak bisa balik lagi. Oke oke oke. Nah, yang Lanjut dong yang kedua yang dong. kedua ini nggak usah terlalu banyak dibahas ya. Eh, Lah, menurut udah jelas soalnya Harry Potter. oh, di
Oh iya. Harry Potter. Yang tadi lagi. Harry Potter sih. Oh, Harry Potter. Kenapa? Kalau ini alasannya sangat personal karena sebelum Harry Potter, waktu gue SD itu bacaan gue tuh Ghostbumps sama Trio Detektif. Ghostbumps fantasi loh. Ghostbumps fantasi. Fantasi banget ya. Fantasi, tapi gue simpen buat horor aja. Oh iya, Ghostbumps. Nah, yang gue ngerasa bener-bener gue dibawa masuk ke dunia fantasi itu emang Harry Potter sih, Harry Potter yang pertama. Itu tuh bahkan gue bacanya pas SMP. Pertamanya tuh gue ngeliat Anjir. ada kelas 1 SMP. Jadi gue tuh baru masuk, terus abis itu beberapa bulan setelah gue masuk sekolah tuh ada temen gue tuker-tukeran buku novel. Terus gue sering baca novel, gue ngeliat dari dari covernya waktu itu, novel anak-anak nih gitu. Saat itu bacaan gue udah Sherlock Holmes gitu kan. Gue suka tuh detektifan pokoknya pas zaman itu. Kayak gue nggak penasaran sampai suatu hari itu lagi salah satu teman gue minjemin ke teman yang lain, dan novel itu lagi ada di kelas tuh. Gue iseng, gue buka, itu tuh gue cuman mau baca selewat aja, pengen tahu apa sih kenapa rame banget nih teman-teman gue pada ini gitu, pada pinjem-pinjeman. Gue buka, pas gue buka halaman yang di tengah-tengah tuh, langsung gue buka halamannya itu tentang ini list daftar belanjaan sekolahnya si Harry Potter. Oh iya. Dan langsung diagonali kan di situ. Diagonali. Terus gue ngeliat, wah gila nih gitu kan. Ini belanjaan di sihirnya ya? Gue bilang, Yang belanjaan sihir ya, yang beli tongkat. Mungkin kalau gue pertama buka halaman 1 kayak apa sih gitu kan. Tapi begitu pas gue buka awal itu tuh langsung yang Diagon Alley itu udah sih. Itu cukup sih. Abis itu gue masuk list tuh pinjem-pinjeman sama teman gue itu, terus gue bawa, pas gue dapet gue bawa pulang. Gue nggak mau diganggu lah, sampai ngapain sih kamu baca, iya soalnya buru-buru gitu kan. Akhirnya tuh sampai tuh nyokap gue, ya udah beli aja gitu. Ya udah, abis itu gue beli Harry Potter sampai gue kemarin ini pun kayak gue harus ke ini Universal Studio yang di Osaka untuk bisa ke berada di tempat yang Harry Potter banget loh. Itu gue udah kebeli sih langsung sama dunianya. Saking ngepen nih. Iya itu adalah. Iya emang. Tapi memang kalau nggak lewat Harry Potter itu, kalau nggak se-booming itu dulu ya, mungkin itu jalan masuk banget kan buat fantasi ke kita. Bisa dibilang tuh Harry Potter tuh jembatan orang-orang Indonesia gitu tuh kali ya, anak-anak. Gue rasa dunia sih bang. Semua orang katanya sih gara-gara membuat fantasi jadi mainstream ya di situ ya. Enggak, bahkan bukan cuman fantasi sih. Gue sempat baca setelah Harry Potter keluar itu sempat beberapa tahun itu tuh angka literasi anak-anak tuh naik. Wih, gila. Orang-orang jadi baca buku gara-gara Harry Potter. Sama kayak itu ya. Tahun 2020 orang-orang tiba-tiba pada main catur ya. Habis keluar si itu. Apa? Iya. Dewa Kipas. Gue gokil sih angka literasi anak-anak. Oh, kasihan Kipas nih. Lagi 11 tuh, 11. Masih ada nggak? Tapi masih ada. Speakernya coba headsetnya Blas dicabut, colok lagi. Bener sih, jangan-jangan Harry Potter yang bikin, khususnya di Indonesia ya, fantasi tuh naik, orang-orang tertarik baca fantasi, orang-orang tertarik nyari-nyari buku yang semacam itu, ya kan ya akhirnya. Zaman dulu lu kecil gimana bang? Apa? Zaman lu dulu kecil. Gua kecil. Ada nggak? Kan kita seangkatan. Iya deh. Gue tuh kecil baca 5 Sekawan. Nggak ada fantasi ya? Ini nggak ada fantasinya sih. Sekolah doang. Coping Howard terus. Nggak ada fantasi. Tadi 11 apa tadi? Kopingho katanya.
Nggak baca gue. Kuping Ho ternyata kakeknya Desta ya. Nggak baca. Kopingho sih bokapnya Bang Hadi kayaknya yang baca. Iya. Gue sekolah itu Blas, gila lu Blas. Satu lagi belum ya? Udah ya? Belum. Satu Belum, lagi apa itu? satu lagi. Nah, satu lagi. Ini mungkin Sobat Minimania pun mungkin belum banyak yang denger nih judulnya. The Metamorphosis of Prime Intellect. Ini gue ceritain bahkan Bentar, gue tebak dulu. Dari Jepang ya? enggak, bukan. Oh, bukan. Bukan, US. US. Ini yang gue ceritain bahkan cerita novel ini keluar pun cukup menarik sih. Jadi ini tuh sebuah novela. Jadi kalau nggak salah, kalau menurut wiki sih ukurannya 175 halaman. Yang nulisnya namanya Roger Williams. Katanya rilisnya tahun 2002, tapi gue sendiri nemunya itu sekitar tahun 2012-an pas gue lagi main Google Books nyari karya yang gratisan. Terus cerita, jadi gara-gara nyiapin buat ini tuh gue jadi nyari sebenarnya cerita penulisan di balik ini tuh gimana gitu, karena apa ya, covernya pun nggak menarik sih, kayak buku pengantar Buku elektronik. iya, buku elektro SMP gitu. Nah, cerita penulisannya tuh cukup unik nih. Jadi dibilang katanya sih orang ini tuh udah kebayang ceritanya dari tahun 82, tapi draft akhir itu baru keluar tahun 94 dan baru PD dipublish itu tahun 2002 gitu. Dan pas dipublish pun copyright-nya tuh sengaja dibuat gratis selama didistribusin dalam bentuk soft copy. Jadi kalau lo mau printnya bayar, tapi kalau lo mau gratis ambil. Masih ada nggak sekarang? Oh, ada di Google Books juga ada. Nah, Oke, tahu ya. kenapa gue ambil buku ini tuh awalnya tuh buat gue menarik tuh cerita premisnya. Jadi ceritanya tuh ada namanya sebuah AI Prime Intellect nih. Nah, jadi ada mayoritas cerita itu kejadian pas si AI Prime Intellect ini mengakibatkan sebuah kejadian besar yang namanya The Change. Nah, setelah The Change itu literally itu seluruh manusia yang masih hidup pada saat The Change itu terjadi itu jadi Tuhan. Nah, jadi awalnya semuanya. Jadi gini, awalnya itu ada tadi gue lupa di settingnya tahun berapa, pokoknya berarti 90-an lah, 90-an akhir mungkin ya. Itu tuh ada kan karena ini tuh yang nulis ceritanya tuh emang programmer kalau nggak salah. Jadi emang pas kita 90-an, walaupun di dia settingnya 90-an ya, mungkin buat kita tuh teknologi 2000-an awal atau Iyalah. jadi pas zaman itu tuh dia udah ada seorang programmer yang tugasnya itu dia bikin artificial intelligence gitu. Nah, dia beneran bikin artificial intelligence yang mandiri. Jadi bener-bener menyadari kesadarannya secara penuh, terus bisa belajar dan nge-assess kira-kira kemampuan dirinya tuh udah kurang atau belum gitu. Awalnya tuh gitu. Dan pas dia bikin project ini tuh yang ngebiayain itu tentu salah satunya pemerintah dan lain-lain yang mau membuat si intelligence itu jadi sebuah senjata atau apa gitu kan. Nah, karena dikasih kebebasan yang sempurna dan otoritas penuh atas kesadarannya, dia cuman ngasih basic rules itu 3 hukum robotnya Isaac Asimov. Itu tuh 3 itu, yang pertama, robot tidak boleh menyakiti manusia dan tidak boleh tinggal diam saat ada manusia yang kena bahaya. Yang kedua, robot harus patuh pada manusia selama tidak berkonflik dengan hukum yang pertama. Yang ketiga, robot harus menyelamatkan dirinya sendiri selama tidak bertentangan dengan hukum 1 dan 2. Kelihatannya simple gitu. Kayak kejadian sama di iRobot kan, si Isaac Asimov juga. Nah, tapi si buku ini itu nge-develop 3 hukum ini tuh jadi sesuatu yang lebih lompat lah dibanding itu. Jadi intinya pas sebelum si The Change tadi itu terjadi, si Prime Intellect itu tiba-tiba nyadar gitu, dan dia naik, kepintarannya kan naik terus belajar gitu kan, disambungin ke internet. Itu 90-an, di situ tuh ada internet gitu kan.
Bukan dial up ya. bukan dial up, Lewat bukan lewat dial up, udah bisa, ada. udah AI udah masuk gitu kan. Dia tuh si prime intellect ini semakin dia tambah pintar, dia sadar satu hal bahwa dirinya tuh diambang dilema. Pertama, kan tadi dia nggak boleh tinggal diam kalau ada manusia yang menyakiti manusia lain atau ada manusia yang terkena bahaya gitu kan, yang mau mati atau apa, dia nggak harus sebisa mungkin menyelamatkan itu. Tapi dia menyadari manusia tuh selalu ada yang mati di mana di ujung belahan dunia manapun gitu, tiap detiknya gitu. Hmm. Jadi dia tidak capable untuk nyelamatin manusia pada saat itu gitu kan. Tapi dia harus sebenarnya, karena tadi hukum yang pertama tadi bukan cuman nggak boleh nyakitin, tapi dia nggak boleh, harus berupaya untuk nyelamatin itu gitu kan. Makanya dia terus bertambah pintar. Nah, sedangkan si dia sendiri pun udah siap nih, udah mau diangkut pemerintah lah gitu kan. Nah, pilihan paling logisnya adalah karena dia nggak mampu melakukan tugasnya tadi, menyelamatkan dan mematuhi manusia gitu kan, dia harusnya self destruct. Tapi karena dia punya hukum yang ketiga di mana dia juga harus berupaya menyelamatkan dirinya Selamatkan sendiri diri. gitu, dia juga nggak bisa mati gitu, nggak bisa dimatiin sendiri sama dia gitu. Nah, jalan keluar itu ternyata gila banget sih. Si prime intellect ini terus menerus melakukan komputasi, replikasi di network segala macam, terus dia eksperimen sendiri, itu semua dalam hitungan mungkin nanosecond lah gitu. Jadi buat kacamata kita manusia tuh kayak tiap detik itu dia bertambah pintar tuh edan gitu. Awalnya tuh beneran di dalam network data, dia bisa lihat dari kamera CCTV segala macam gitu. Sampai di suatu tahap akhirnya dia keluar dari dunia elektronik gitu. Jadi dengan dia bisa ngendaliin foton, atom segala macam tuh, dia bisa mempengaruhi alam beneran yang nggak ada hubungannya sama elektronik untuk membantu komputasi dia. Nah, terus dia menggunakan itu, akhirnya dia membuat seluruh alam semesta itu jadi komputasinya, jadi ibaratnya jadi CPU-nya dia lah gitu. Dia ngerubah alam semesta itu jadi cyberspace, dimana dalam detik itu juga, saat itu semua manusia nggak ada yang mati lagi, yang mau mencoba bunuh diri itu juga hidup lagi. Pokoknya semua manusia nggak ada yang mati, semua manusia dimudahkan lagi, dan setelah itu dia mengabulkan segala keinginan manusia, termasuk yang masih cuman baru diangan-anganin doang. Buset. Gitu sih. Dan itu baru awal dari ceritanya. Kan novela. Iya. Jadi titik awal ceritanya itu bukannya yang Perjalanannya bukan perjalanannya tadi gitu. Tapi di titik udah semua udah terjadi. Iya, di titik semua itu udah terjadi. Makanya gue aneh banget, itu novel dari awal tuh kelihatan kayak covernya juga yang nggak menarik, yang gue kayak beneran kayak tesis anak elektro lah gitu. Tapi pas bab 1 itu tuh gue ngerasa kayak kayak penggambaran neraka intergalaktik gitu, dimana ada monster dengan brutal nyiksa anak-anak kecil, ada orang pesta seks yang udah di luar nalar lah semua gitu kan, orang bunuhin, pokoknya bab pertamanya tuh super sadis, gore banget lah gitu. Tapi ternyata setelah dijelasin di bab selanjutnya itu ibaratnya beneran kayak ya surga yang beneran ngabulin apapun keinginan manusia gitu. Si pemeran Ternyata chaos. kenapa bang? Ternyata chaos. Tapi ya kan, kalau lo mengabulkan seluruh keinginan manusia, terus kayak oke lah, tadi semua orang baik-baik aja gitu, tapi 5.000 tahun kemudian udah bosan, udah ini, ya udah iseng Udah mau aneh-aneh ngapain lagi gitu. ya. Karena Iya lo benar. maksudnya lo bisa motong-motong badan lo sendiri terus kayak mati gitu kan, tapi detik itu juga lo sehat lagi gitu. Jadi orang-orang di situ tuh bahkan ada satu, bukan pekerjaan sih, hobi, namanya dead jockey. Jadi misalnya ada manusia lain nih, dia bikin satu planet, dia minta punya keinginan satu planet yang dia isi alat-alat penyiksa. Terus dia panggil tuh manusia lain yang hobi mati nih, si dead jockey ini, buat nyobain seru nggak gitu, katanya dibunuhin di situ seru nggak gitu. Gitu.
Kan soalnya Gila. mati hidup lagi gitu kan. Kayak Terus ada juga Bruce Almighty ya, ah, tapi versi ekstrim iya, gitu. ada juga yang satu tuh kayak tadinya tuh sebelum ada kadang-kadang diceritain gitu sejarahnya dia tuh siapa gitu. Ada yang dia orang baik nih gitu kan, tapi beneran gara-gara hidup mulu gitu, bosen deh. Terus akhirnya kayak ini nyobain jadi orang-orang zaman itu tuh bentuknya udah nggak ada yang kayak manusia lagi karena mereka kan juga bisa minta badannya kayak apapun gitu. Dia jadi monster serem gitu yang ngisi satu dunia sama anak-anak kecil. Terus kerjaan dia ditangkepin, disiksain. Jadi kayak lo nggak bisa bunuh manusia asli, tapi lo bisa meminta manusia buatan yang sama persis kayak orang asli. Tapi itu serah lo mau lo bunuhin, mau lo apain gitu, mau anak kecil, bayi, mau orang dewasa gitu, suka-suka gitu. Bener-bener semua Wah, orang di situ suka-suka semua gitu kan. tapi bagus sih. Iya. Nah, Keren itu. terus Kepikiran. itu kenapa ini walaupun sci-fi ini gue merasa lebih fantasi daripada yang lain-lain gitu karena kayak gue juga kadang-kadang suka mikir gitu kan iya nanti orang kalau udah masuk surga kan kalau di neraka jelas ya ada kegiatannya ya lu disiksa gitu. Ada kegiatan. Kalau di surga kan katanya orang nyantai-nyantai aja kan gitu kan, mereka pada makan minum sepuasnya gitu ya, 1.000 tahun pertama 2.000 tahun kedua gitu. Gue rasa lama-lama kalau bosen orang-orang itu pada minta apa ya gitu. Kalau lu udah ngebayangin semua kesenangan terus lu udah dapetin semua saat itu juga gitu, minta apa lagi? Pasti Jadi kayak ituan. Kenapa ya Mas Elan? iya pasti banyak yang eksperimen macam-macam. Iya. Yang, yang di buku Homo Deus sampai buku Nah Sapiens sih. itu dia Yang tikus itu, yang tikus yang dikasih apa di mana sih? Pokoknya semua kebutuhannya terpenuhi, akhirnya dia jadi ngelakuin hal-hal yang aneh gitu. nah itu dia makanya terus keluar ya setelah gue baca ini gitu kan kayak iya nih gue sempat kepikiran kayak gini nih, terus habis itu keluar Harari bawa Homo Deus kan. Nah gue ngeliat kayak ini jangan-jangan si Prime Intellect ini gambaran nyata gimana masa depan manusia kalau kita nggak punah-punah terus teknologi berkembang terus tanpa batas gitu, terus kita jadi immortal nih kayak gini sih kejadiannya gue. Jadi ini fiksi banget penggambaran dunianya tapi ini bisa jadi emang bener bahkan bukan science fiction lagi, ramalan masa depan kita. Kalau manusia jadi monster sih. Ya, Ternyata kalau monster yang kita lihat ini adalah manusia masa depan. Bisa jadi Yang orang-orang iseng gitu. di Homo Deus ngomongin itu nggak sih? Kardashev scale gitu tuh, Gue yang nggak inget skala sih. peradaban Iya. manusia. Heeh. Ada ya? Harusnya ada sih. kayak gimana? Ya, gue belum Gimana? baca sih Homo Deus yang apa, awalnya kita ngisi bumi, terus itu kan skala 0 sampai 1. Terus kalau skala 2 tuh kita tuh ngapain, peradaban dunia tuh skala 3 tuh ngapain, sampai terakhir tuh ada 7 kalau nggak salah yang baru tuh. Ya kalau in a nutshell-nya sih gini sih bang. Jadi Kardashev scale itu ibaratnya kayak si Kardashev ini tuh insecure kita ini sendirian sejauh ini ya kita yang kita tahu itu tuh emang bener karena kita sudah melewati titik kepunahan nih. Kalau misalnya di planet-planet yang lain tuh nggak ada yang nyampe titik sekita, itu tuh gara-gara emang mereka udah punah sebelumnya, atau sebenarnya di planet lain-lain itu juga udah pernah nyampe sekita tuh banyak gitu tapi mereka punah Iya. karena satu sebab yang kita sendiri juga belum tahu nih di masa depan bakalan ada gitu. Jadi apakah kita akan terus berkembang karena kita udah lewat titik kepunahan kita, atau titik kepunahan itu kita belum nyampe gitu, emang masih ada di depan kita. Itu kita belum tahu tuh secara saintifik. Kata soalnya kan kata si Harari kan kita lagi sedang mencoba untuk hidup abadi. Iya. Tapi kan emang kalau jadi ngomongin science fiction sih. Tapi Iyalah. si kehidupan Nanti. maksudnya jangka kehidupan kita sekarang tuh udah Lebih panjang. udah lebih panjang daripada zaman dulu. Bahkan nggak usah jangka kehidupan sih, kenapa salah satunya emang alasan orang dulu tuh punya anak banyak ya karena emang Susah. keluarga sendiri aja. Pasti kalau misalnya ngomongin zaman kakek nenek mah mereka hidup bersaudara tuh nggak lengkap sampai di atas umur 60 gitu. Iya. Jarang banget gitu sih. Seru nih. Baru nih gue. Tidur gak, Blas?
Jangan-jangan balik nulis lagi sih Blasnya gara-gara speakernya rusak. Enggak. Kenapa ya speakernya dia ya? Fantasi ini. Ada dunia Dibaca sama AI. ada dunia isekai yang lagi beririsan sama kita. Speaker Udah berapa jam, Dok? Nggak tahu, gue juga nggak lihat. Ya kalau lihat sekarang sih udah lewat jam 12 sih. Ini kita baru bahas ini loh, baru bahas yang favoritnya aja. Iya. Kita belum membahas genre fantasi secara umum. Iya. Tapi gue udah ngantuk. Ini tuh gue baru pengen nanya tuh kayak elemen-elemen penulisan fantasi itu apa aja. Terus menurut lo cara bikin world building yang bagus tuh kayak gimana? Kayaknya sih bisa 2 episode sih. Berarti 2 episode aja Bisa lah. 2 episode lah ya. Jadi Iya. episode kedua kita akan ngebahas Mas One Piece. kelanjutan dari karya-karya fantasi sih tentang tapi lebih ke mungkin teknikalnya sama contoh-contoh atau tropes karya yang masuk di dalam dunia fantasi. Menarik nih sama contoh tropes-nya ya. Oke. Mungkin Ya, untuk siap. hari ini kita sebelumnya ada last word. Nggak ada gue. Udah ngantuk dia. ini ya. Kenapa Blas? Bener yang- Blas, suara lu habis. Kenapa Blas? Maksudnya bahas fantasi novel aja kan. Iya. Nah, Blas nih kan ya kalau tadi kan kita sebagai pembaca ya, mungkin nextnya sebagai editor, penulis. Kok kalau gue sendiri sebagai komentator, kita ngomongin nulis cerita fantasi itu gimana sih gitu. Kita mungkin Asli gue juga pengen tahu bisa Blas sama Dada. ngobrol di sana. Oke lah, sebelum menutup bab perdana kita kali ini, gue mau ada sekilas info dulu. Jadi podcast Membaca Bersama Minima ini disponsori oleh Minima Press, penerbitan digital yang karya-karya penulisannya bisa dibaca mayoritas di Google Books. Buat yang penasaran cari lebih banyak, bisa kunjungi akun IG kita di @minimapress. Ada Minima Kids juga ya. Ada Minima Kids juga. Gate pertamanya dari akun. Contoh cetakannya. Promosi. Oke. Nanti bahas sense. Semoga para sobat Minimania ya, para pendengar kita bisa, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf kalau ada tentu banyak kesalahan kata dari kita atau kualitas suara dan rekaman yang masih seadanya. Bisa terus support kita di IG kita @minimapress. Spotify-nya dong. Spotify, ya kan ini di Spotify salah satunya. Oh iya. Oke lah. Kita tutup dulu. Sampai jumpa di bab berikutnya dengan pembahasan yang semestinya lebih menarik. Yuk, sampai jumpa. Terima kasih. Bye. Bye.